العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah taklim Jumat sore yang dirahmati oleh Allah, marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berbagai nikmat dan karunia yang tercurahkan kepada kita patut kita syukuri dan wajib kita syukuri, agar kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan pada beliau junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, penghulu semua nabi yang ada, yang telah menyelamatkan umat ini dari kejahilian menuju petunjuk Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah dengan segala sunnah dan risalahnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan hadis, satu hadis yang baru kita rambah di awal, yaitu hadis tentang babun fin nasihah, bab menjelaskan tentang an-nasihat, an-nasihah, nasihat. Kalau orang kita sering membahasakan dengan nasihat, bahasa aslinya, bahasa Arabnya adalah nasihah. Pengantar sudah kita sampaikan beberapa ayat yang menjelaskan dan menguatkan tentang bab ini. Maka kita akan masuk pada hadis yang pertama yang kemarin sudah sejenak kita sampaikan, yaitu hadis pertama tentang an-nasihah yang ada di dalam kitab kita ini, yaitu hadis yang diriwayatkan an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abu Ruqayyah. Ini laki atau perempuan? An Abi Ruqayyah. Tapi ada Abu. Jadi bapaknya yang Ruqayyah. Ini ceritanya kan memang nama ini nama kunyah. Jadi dia punya satu-satunya anak perempuan yang namanya Ruqayyah, maka dikunyahkan dengan Abu Ruqayyah. Jadi kalau saya punya satu-satunya anak perempuan, saya sendiri juga membuat kunyah pernah itu, Abu Aida. Abu Aida karena anak perempuan satu-satunya, ya, itu nama kunyah. Sama dengan ini tadi. Jadi nama aslinya bukan Abu Ruqayyah, tapi nama aslinya adalah Tamim bin Aus ad-Dari.
kunyah, nama belakangnya itu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya atau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Sabdanya singkat, ya, sing marai panjang pertanyaannya sahabat. Rasulullah hanya bersabda ad-dinun nasihah, ya, ad-dinun nasihah, ad-dinu an-nasihah, gitu ya. Agama itu adalah nasihat. Ya, tentunya tidak hanya kita yang kalau dikatakan agama nasihat, mesti ada pertanyaan berikutnya. Maksudnya gimana? Paling tidak begitu. Tapi sahabat yang cerdas bertanyanya, nasihat untuk siapa ya Rasul? Maka pertanyaan para sahabat, kulna, maka kami bertanya, maksudnya kami sahabat ini ya, bertanya kepada Rasulullah, liman, nasihat kagem sinten ya Nabi? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala, maka Nabi menjawab, yang pertama, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wa rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin umat Islam, wa ammatihim, dan seluruh umat muslim. Ini itu saya pernah mencoba memahami hadis itu sulit. Aku nasihat, maksudnya biji. Ternyata setelah kita baca beberapa referensi termasuk kitab ini, terjawab, ya. Agama nasihatnya kan Gusti Allah. Maka Gusti Allah butuh nasihat. Ya. Pertanyaan ini ketika itu kami belum setuju gimana. Nah, ternyata ini ada jawabannya di sini Ibu sekalian. Jadi kemarin sudah kita jelaskan di dalam penjelasan kitab ini itu faidah daripada ungkapan Rasulullah ad-dinun nasihah itu adalah ungkapan singkat, ya, ungkapan yang ringkas, yang mengandung makna majazi, bukan makna hakiki. Ya. Jadi kalau makna majaz, persemon, kalau bahasa Jawanya gitu ya, makna persemon, makna yang mengandung penjelasan yang selanjutnya, itu namanya majazi, bukan hakiki. Sama dengan kemarin kita sampaikan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Apa haji arafah toh? Kan enggak. Rukun haji kan banyak, bukan hanya arafah. Tapi Rasulullah mengatakan al-hajju arafah. Kenapa? Sama dengan ini ad-dinun nasihah. Sama. Bukan berarti haji itu hanya arafah saja, selainnya tidak. Enggak. Jadi rukun yang lain pun sama. Jadi kalau rukun haji itu selain wukuf arafah itu kalau enggak dilaksanakan, batal hajinya, enggak sah hajinya. Harus mengulang kembali kan. Itu kalau rukun. Tapi kalau wajib haji beda. Ngaten nggih. Kalau wajib haji itu ya kewajiban yang harus ditunaikan, hanya saja ketika ada uzur syar'i, ya, kewajiban itu bisa digantikan dengan membayar dam, kan gitu. Tapi kalau rukun nggak boleh, harus dilakukan. Maka wajar kalau ketika saat wukuf di Arafah dulu, ya, ketika kita haji itu, orang yang
yang sedang sakit pun, jamaah haji yang sedang sakit pun itu harus dibawa ke Arafah walaupun sebentar, sesaat waktu wukuf itu. Bariku bawa meneh ambulan dipulangkan ke rumah sakit lagi. Harus, karena apa? Itu rukun yang nggak bisa diganti. Makanya hati-hati besok kalau haji itu ojo sing sunah-sunah prehne waktu ini panjang nunggu waktu haji nggih. Seperti yang kloter pertama itu. Kloter pertama itu kan antara waktu umroh haji dengan waktu haji, ibadah haji itu jauh. Nah, banyak jamaah kita prehne waktu ini panjang umroh terus bendino. Jadi melakukan umroh terus ya, dari Jirona, dari Hudaybiyah, dan terus gonta-ganti terus. Barang tekane waktu haji habis stamina, jatuh sakit, masuk rumah sakit. Hati-hati ya. Nek kloter akhir niku cedak ampunan. Jadi baru umroh beberapa hari atau bahkan sehari sesudahnya sudah langsung haji, itu bagi kloter yang terakhir. Tapi kloter pertama ini hati-hati. Apa meneh mengko ditambah nek tawaf toate ping 49 putaran. Waduh, entek nanti tenaganya. Maka hati-hati sekali. Jadi ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat, Rasulullah mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah sudah menegaskan gitu. Nek sholat ya nganut kaifiyahnya, tuntunannya Rasulullah. Haji pun sama seperti itu. Khudhu anni manasikakum. Pegangi, pedomani cara hajiku itu. Jadi jangan sembarangan, jangan sakarepe dhewe. Haji itu ibadah, harus mengikuti tuntunan Rasulullah. Kata Rasulullah tadi mengatakan khudhu anni manasikakum. Jadi manasikmu itu harus berpegang dengan tuntunan Rasulullah, karena haji itu ibadah sama dengan sholat tadi. Ini ya. Kembali kepada hadis ini tadi, ibu-ibu sekalian, Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka tentu ngendikane Rasulullah itu bagi para sahabat waktu itu masih mubham, masih pengertiannya itu belum jelas. Kalau kita sendiri umpama pada masa Rasulullah digitukan, itu pun juga akan bertanya, agama nasihat kanggo siapa? Maka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillah. Yang pertama, agama itu nasihat untuk Allah. Ini pun masih kita belum paham, masa Allah dinasihati? Maksudnya gimana? Di sini dikatakan lillah ya. Menurut Al-Khuttabi, an-nasihatu lillahi tansarifu ilal imani bi wa nafsi syariki anhu. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud agama itu nasihat untuk Allah, itu maksudnya adalah tansarifu ilal iman, tansarifu ilal imani bi wa nafsi syariki anhu. Jadi maksudnya adalah bagaimana beragama itu harus betul-betul menuju satu keimanan kepada Allah yang benar dan meniadakan sekutu bagi Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau seperti ini, ibu-ibu sekalian, berarti sebenarnya lillah itu bukan untuk Allah, tapi untuk para hamba agar dia imannya kepada Allah itu benar. Tauhidnya kepada Allah itu betul-betul tauhid. Jadi bukan kemudian agama nasihat untuk Allah, enggak, tapi untuk para hamba agar betul-betul memahami Allah, beriman kepada Allah. Maka di sini dikatakan an-nasihatu lillahi tansarifu ilal imani bihi wa nafsi syariki anhu. Ini yang pertama. Ya. Jadi nasihat untuk para hamba agar imannya itu
sifatihi wa asma'ihi. Ya. Jadi seorang hamba itu agar apa? Agar meninggalkan sikap menentang. Ya. Sikap melawan, tidak percaya kepada sifat-sifatnya Allah dan asmaul husnanya Allah. Jadi Allah itu punya sifat dan asma, maka di dalam satu kaidah tauhid, ilmu tauhid dikatakan iman itu ada apa? Iman kepada asma was sifat. Ya, iman kepada asma Allah yang bagus dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Di samping iman kepada keilahiannya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah, tapi ada juga iman bisifati wa asma'i atau bi asma'i wa sifati. Ya, iman dengan asma Allah dan sifat-sifatnya Allah. Jadi kita harus percaya betul Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna dan asma atau nama-nama yang bagus, yang sering disebut dengan asmaul husna. Kalau berdua dahului dengan asmaul husna. Kalau minta rezeki, ya Allah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Manan. Itu nama-nama Allah untuk membuka rezeki. Ya. Kalau kepingin agar kita menjadi santun, bertutur kata yang bagus, hati yang lembut, ya Latif. Ya kan? Kan Al-Qur'annya mengatakan seperti itu. Jadi kalau berdoa awali dulu dengan asma Allah. Ya. Kalau kita menghendaki ilmu, ya Allah, ya Alim, ya kan? Jadi sifat-sifat Allah atau asma Allah inilah mendahului apa yang menjadi hajat kita, kemauan kita, butuh kita, doa kita kepada Allah. Dahulilah dengan asma yang sesuai. Jadi kalau berdoa itu jangan terus, ya Allah berikanlah kami rezeki. Ya sebut saja dipuja dulu Allah, dipuji dulu Allah. Allah dipuji dulu dengan asma-asmanya, dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya. Jadi tidak langsung minta, tapi sebut dulu nama-nama Allah. Tadi seperti yang saya contohkan, kalau kita mau minta rezeki, minta keselamatan, ya, minta rezeki itu jelas Ar-Razzaq, ya Allah, ya Razzaq. Ya. Kemudian kalau minta keselamatan, ya Allah, ya Salim, ya Salam. Ya kan? Itu kan Allah yang penyelamat, itu bukan siapa-siapa. Itu harus kita dahulukan. Itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, watarkul ilhadi fi sifati wa asma'i tadi ya sudah. Jadi meninggalkan sikap menentang, melawan atau tidak percaya dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan asma-asma Allah yang bagus. Kemudian wa wasofahu bisifatil kamal. Yang ketiga, kita harus mensifati Allah itu dengan sifat yang sempurna. Oke. Dengan sifat yang sempurna tanpa pengurangan. Dari mana kita bisa seperti itu? Kita harus mengimani Allah itu zat yang maha bijaksana, yang paling bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada bijaksananya Allah. Itu harus kita yakini. Allah itu maha pemurah, paling murah. Sifat-sifat yang zat-zat yang mempunyai sifat yang murah. Allah yang zat yang paling murah. Maka sering kita katakan di akhir doa kita, ya Arhamar Rahimin. Arhamar Rahimin itu zat yang paling belas kasihan dibanding zat-zat lain yang punya belas kasihan. Itu Allah. Ya. Jadi wa wasofahu
bisifatil kamal. Itu ya. Kemudian watanzihi an jami'in naqais. Ya, kalau tadi sudah mensifati Allah dengan sifat yang maha sempurna. Jadi kalau Allah maha kasih sayangnya Allah itu maha sempurna. Tidak bisa ada yang menandingi. Kalau kita itu kan kasih sayang kadang-kadang hanya terbatas kepada anak-anak kita. Kadang-kadang melihat orang lain yang perlu dikasih sayangi, kita ogah, kita tidak berikan kasih sayang itu. Tapi Allah tidak pandang bulu kasih sayangnya. Sifat rahmannya Allah itu tidak pandang bulu. Yang ngeyel, yang patuh, yang manut, yang berang, semuanya dikasih sayangnya Allah. Buktinya orang yang kafir isobrim, ya kan? Itu menunjukkan rahmatnya Allah maha sempurna itu. Manusia mana yang punya sifat kesempurnaan rahman seperti itu? Tidak ada. Pasti masih ada pembedaan. Lagi anak mantu karo anak dewe itu kadang-kadang dibeda kayak gitu. Kita podo-podo anaknya tapi anak mantu karo anak dewe. Pensikapan kita itu kon madak no yo ora iso podo, kon banding no yo tetap terbanding itu antara anak sendiri dengan anak menantu. Ya nek ngomong sih ya nih kula napa nggih napa dados putrane kula kados putra piyambak ngomongi gitu. Tapi realnya bagaimana? Masih ada gap. Ketika negur anak kita sendiri itu dengan cok glogo itu bosodo apa adanya. Tapi kalau anak mantu bagus ya. Padahal harusnya ini sama-sama anak kita, berarti ada gap. Ya enggak? Ini contoh ini. Ketika anak sendiri salah, langsung tegur, salah kowe, ojo ngono. Tapi nek anak mantu yang nglakoni salah, bojomu kandhani. Kan? Lihat bojone kan? Ini berarti ada pembeda. Lah Allah tidak seperti itu. Rahmannya Allah itu bahkan sekarang para miliarder itu kan yang ada di dunia ini rata-rata orang yang beriman kepada Allah kan, belum beriman kepada Allah rata-rata. Coba 10 miliarder yang ada di dunia yang paling kaya, semua yang di depan itu adalah orang-orang yang belum punya iman yang benar menurut kita, ya kan? Walaupun ada satu siapa? Faisal Tanjung ya, itu juga termasuk miliarder dari muslim yang anak singkong tuh ya. Jadi anak orang nggak punya kemudian berhasil menjadi miliarder, itu salah satu dari muslim. Tapi lainnya enggak Islam, belum Islam. Itu buktinya bahwa Allah itu ya rahmannya itu rata. Dan itu menjadi satu ayat yang bagi orang beriman tentunya, kenapa Allah kau menjadikan orang-orang yang belum beriman itu jadi miliarder. Satu bagi kita adalah menjadi ayat, berarti orang Islam itu masih banyak yang belum tenanan untuk menjadi miliarder. Gitu. Ini jadi sekali lagi ibu-ibu, Allah itu punya sifat yang maha sempurna dan kita harus, kata penjelasan berikutnya, watanzihi an jami'in naqais. Jadi kita harus membersihkan Allah dari segala sifat kekurangan. Ya. Allah harus jangan disifati dengan sifat yang kurang.
Allah itu punya sifat yang maha sempurna. Apapun sifat Allah itu selalu maha sempurna. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita memberikan Allah nggak adil. Kata nggak adil itu kan berarti keadilan Allah kurang, ya kan? Kadang-kadang kita kan nggak kewetu nih ngomong ini jenenge Allah nggak adil. Nah, kalau yang dikatakan orang atau suaminya atau siapapun manusia biasa boleh, tapi kalau kepada Allah jangan sekali-kali katakan tidak adil. Allah itu maha adil, keadilan Allah itu maha sempurna. Ini tadi watanzihi an jami'in naqais, Allah itu harus dibersihkan sifatnya dari sifat-sifat yang kurang. Jangan tempeli dengan sifat-sifat kekurangan. Ya, itu namanya makna daripada ad-dinun nasihah lillah. Ada lagi masih wal qiyamu bi ta'atihi. Ya, wal qiyamu bi ta'atihi. Berusaha untuk mentaati Allah. Tegar dan tegak dalam mentaati Allah. Ini makna lillah itu yang berikutnya. Ya, tegak dan tegar dalam mentaati Allah. Jadi taat kita kepada Allah itu betul-betul neges gitu loh kalau bahasa kita ya, neges. Jangan setengah-setengah taat kepada Allah itu. Nek ana hukume Allah sing sesuai dengan nafsu kita taati. Kalau ada hukum Allah yang nafsu kita menolak, nanti duluan. Ini namanya gak neges, itu bukan al-qiyamu bi-tha'ah itu namanya. Kalau betul-betul neges dengan ketaatan kepada Allah, ya semua ditunduki, ditaati. Baik itu yang dilawan nafsu atau diterima nafsu. Kalau sudah aturan Allah, nafsu harus kalah, nafsu harus kelindih. Jangan dimenangkan nafsu apapun itu. Kalau aturan Allah, ikutilah Allah, taatilah Allah. Ini yang agak sulit. Dalam kehidupan kita sering kita masih pilih-pilih. Ya, kadang-kadang ya cocok ini, cocok, dukung bareng ini, waduh, wis ya, aku jadi butuh akeh. Aku isi, padahal Allah menagih ini. Ya, Allah menagih. Maka jadi saya sering mengatakan, mengibaratkan, kalau ada petugas-petugas dari kita, mungkin dari lazisme atau dari siapa atau bapak-bapak yang lain datang, mendatangi rumah kita, itu bukan semata-mata kemauan daripada pengurus, bukan semata-mata kemauan dari perseorangan, tapi jelas itu petunjuk Allah. Kayak Prono kayak datangi dia. Kalau sudah kita didatangi berarti ini tamunya Allah. Tamu yang datang ini tamu utusan Allah. Harusnya seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tanggal 6 kita mungkin ada sebagian besar diundang ke ruang wakil bupati. Kita Muhammadiyah BDM menyelenggarakan satu motivator yang menghadirkan seorang motivator. Ya, dalam rangka apa? Awake dhewe iku ora kena meneng. Ya, rumah sakit sudah jalan walaupun masih butuh. Sekarang bangun pindah klinik. Ya. Kemudian sekarang mau mendirikan yang namanya pendidikan khusus kader ulama di depan kita. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terwujud. Harapan kita tahun pelajaran 2023-2024 sudah bisa jalan. Dan ini kalau kita berpaku dengan kondisi Demak, gak akan mungkin terlaksana itu. Ya, PDM wayar utus-utusan itu juga harus banyak jurus gitu ya, banyak jurus. Gak tahu
saya itu gampang kumpul duit. Tapi kalau PDM ini, tapi kita nggak boleh terpaku dengan kondisi kita di depan. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit bagaimana kita bisa dalam kondisi serba terbatas seperti ini, kita bisa. Ya, nyatanya rumah sakit itu kan waktu itu kita dilimpahi tugas membangun rumah sakit itu kan dana nol. Bayangkan rumah sakit itu mestinya bayangan besar itu butuh gede sing ning ngarep itu mesti miliaran. Dan betul, tapi Allah memberikan jalan ketika kita bersungguh-sungguh. Satu agenda lagi nanti, yaitu pendidikan kader ulama. Karena kita sadar setiap mau ngisi pengajian, angger ustadz siji halangan, siji yang halangan lagi, kita sulit. Ini nggak boleh berlalu-lalu, berlanjut-lanjut seperti ini terus. Ya, ke depan ini harus banyak ustadz. Walaupun nanti juga akan kehadiran ya putra-putra Bu Susi itu. Kemudian masih ada putranya Pak Fatullah. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di depan. Kader-kader kita yang di Jogja. Agar apa? Agar yang namanya taklim, memberikan penjelasan keagamaan kepada umat ini orang kurang tenaga. Ini menjadi keprihatinan kita, terutama di Demak. Mungkin daerah lain pun sama, tapi tidak separah Demak. Maka ini menjadi keprihatinan akhirnya memunculkan suatu ide, gagasan ini memang harus disepuyung bareng. Maka tanggal 6 mungkin nanti Bapak Ibu ada undangan, ya hadir saja. Kita rawuhkan pimpinan pusat, bukan Pak Haidar, tapi ketua majelis yang ada di pimpinan pusat kita hadirkan. Jadi tanggal 6 besok, tepatnya di kabupaten, di ruang rapat wakil bupati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali ke ini tadi ya, taat. Jadi wal qiyamu bi ta'atihi. Jadi betul-betul tegak dalam mentaati Allah. Pak, taat dan pasrah sepenuhnya walaupun nafsu kita menolak. Kemudian wajtinabu ma'asiyatihi. Ini Bu, termasuk nasihat lillah yang dimaknai oleh Rasulullah lillah itu adalah bagaimana menghindari, menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah. Itu termasuk kita mendapatkan nasihat dari Islam kita. Ya. Terus lanjut wal hubbu fi wal bughdhu fi. Makna berikutnya ad-dinun nasihah lillah adalah yaitu wal hubbu fi wal bughdhu fi. Suka dan tidak suka itu karena Allah. Ya, itu suka atau tidak suka itu karena Allah. Fihi, di dalam jalan Allah ada salah satu calon yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, dua orang yang menjalin sahabat karib karena jalan Allah. Ini, jadi ini yang nanti akan mendapat naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari apa Bu niku? Hari kiamat, yaumul mahsyar. Wabeh ngrasake panas, mungkin awak dhewe termasuk bagian dari 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah. Kita akan tidak merasakan panas yaumul mahsyar. Karena apa? Ini tadi
al-hubbu fi wal bughdhu fi. Jadi kalau kita suka atau tidak suka kepada sahabat kita itu fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah bagaimana? Kalau ada sahabat kita yang sahabat karib kita, mungkin suami kita, istri kita melakukan kesalahan, tegur, tapi karena Allah, karena cinta kita kepada Allah, agar nanti istri kita, suami kita bisa bersama-sama di surga. Ayatnya tegas. Walladzina ma'ahu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum alhaqnahu fi yaumil qiyamah, kalau nggak salah ada ayatnya begitu. Jadi fa'alatnahu ya, fa'alatnahu bihim, ayatnya begitu. Jadi orang itu, orang yang beriman, kalau nanti imannya itu yang benar itu diikuti oleh anak cucunya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, maka kelak Allah akan mempertemukan di surga kembali. Ini ibu-ibu sekalian, jadi wal hubbu fi wal bughdhu fi. Maka yang bisa kami hantarkan, mudah-mudahan ibu-ibu memahami makna ad-dinun nasihah lillah. Maknanya seperti itu. Maka mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.